Baik, selanjutnya dosa syirik. Syirik intinya menyekutukan Allah dengan makhluknya. Kondisi hati yang mendua. Cek, Bapak siapa namanya? Nasrullah. Pak Nasrullah. Usianya berapa Bapak tadi? 64. Bapak datang bersama istri? Saya datang dari Kanada. Dari Kanada, Masya Allah. Boleh pegang Pak ya? Baik. Bapak datang bersama istri? Datang untuk belajar ruqyah mandiri. Baik. Dan menjemput istri. Menjemput istri, Masya Allah, bersama istri. Bapak ingat nggak pertama kali ketemu istri Bapak? Ingat. Ingat. Di Kanada, di Indonesia atau di mana? Ketemunya di Indonesia. Di Indonesia. Baik. Bapak ingat nggak di kota mana? Ingat. Ingat. Kampungnya ingat? Kampungnya dia. Baik, tempatnya ingat? Tempatnya ingat. Tempatnya ingat. Sebuah rumah, sekolah. Sebuah rumah. Sebuah rumah. Pertemuan pertama Bapak dengan beliau istrinya di sebuah rumah. Itu beberapa puluh tahun yang lalu Pak ya? Iya Pak. Usia pernikahannya berapa Pak? Di atas 30 ya? Iya. Di atas 15 sampai 15 sampai 30. Baik. Iya. Bapak, saat Bapak bertemu dengan istri Bapak, yang pertama senyum itu beliau atau Bapak? Yang duluan apa? Senyum. Oh, dua-duanya deh. Ya. Bapak ingat beliau pakai kerudung atau tidak? Belum. Waktu itu tidak, soalnya saya pergok. Belum ya. Baik. Tapi sudah tumbuh rasa Pak ya. Iya. Baik. Bapak setelah Bapak menjalani pernikahan bertahun-tahun, punya anak dan lain-lain, ternyata misalkan ya Pak, Bapak mendapati istri Bapak mencintai tetangga Bapak. Misalkan, boleh nggak menurut Bapak? Jelas nggak boleh. Jelas nggak boleh. Meski sedikit Pak, sedikit saja. Ya, sedikit pun. Sedikit pun nggak boleh. Ya. Misalkan Bapak pergoki lagi nih, istri Bapak sedang makan bakso berdua nih. Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Meskipun hanya Rp10.000 kan? Tidak. Baik, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak ya, Pak Nasrullah ya. Masya Allah dari Kanada. Dan beliau istrinya sudah berapa kali Ibu ikut? 7 kali ya, Masya Allah. Istri Bapak sudah 7 kali ikut pelatihan kami dan beliau merencanakan mengundang kami ke sana. Masya Allah, mudah-mudahan suatu saat terrealisasi Pak di Kanada ya. Pak Nasrullah dari Kanada, beliau mengatakan seandainya istrinya mencintai tetangganya meskipun sedikit tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu sebuah hal yang prinsipal. Tidak boleh istri saya mencintai laki-laki lain meskipun sedikit. Syirik ini menduakan Allah dalam ketaatan, doa, kecintaan, dan niat. 4 hal Pak ya. Syirik ini adalah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketaatan, kecintaan, doa, dan niat. Artinya kalau kita taat kepada manusia meskipun sedikit saja yang menyelisihi ketaatan kepada Allah, Allah cemburu. Seperti Bapak cemburu kepada istrinya. Cemburu ini adalah refleksi dari cinta. Tidak mungkin tidak cemburu kalau tidak cinta. Betul nggak? Begitu ya. Cinta itu muncul ya. Cemburu itu adalah api dari cinta. Tidak mungkin api ini muncul kalau tidak ada cinta. Siapakah zat yang paling mencintai Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saat kita bermaksiat, Allah tetap mencintai kita. Allah izinkan kaki kita, tangan kita, mata kita, telinga kita melakukan sunatullahnya, melakukan fitrahnya. Allah mencintai kita, bahkan kita sedang tidak mencintai Dia. Dan Allah membiarkan kita berdosa. Namun kalau Allah melihat kita menduakan cintanya, Allah tidak tinggal diam. Karena Allah sangat mencintai kita. Bapak dan Ibu, Bapak Ibu sedang sakit, lalu Ibu berdoa kepada setan, Allah akan cemburu. Ya. Ibu Bapak sedang sakit, lalu Ibu taat kepada dukun. Kata Mbak Dukun, cari ayam yang telinganya 3 untuk disembelih. Bapak cari-cari, ini bentuk ketaatan. Syirkut ta'ah jatuhnya, ya. Syirkunia. Ibu sholat, Bapak sholat dahulu ya, sebelum punya istri, sholat di samping mertuanya. Wah, bacaannya dimendok-mendokin. Alhamdulillah Rahmanirrahim.
lama sekali sujudnya karena ada mertua di sampingnya. Niatnya untuk mertuanya, itu ya, syirkun niyah. Ada syirku apa lagi? Dilihat ya. Syirkul doa, syirkul mahabbah, syirkul taat, syirkul niyah. Syirkul mahabbah itu bagaimana? Syirik dalam kecintaan. Kita lebih mencintai ayah kita, anak kita, saudara kita, keluarga kita, ya, kemudian harta kita, pekerjaan kita, rumah kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mencintai dunia daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu jatuh dalam syirku mahabbah, syirik dalam kecintaan. Kalau manusia lebih mencintai dunia daripada akhiratnya, maka Allah akan uji manusia itu dengan dunia. Bapak mencintai istri lebih daripada Allah Rasulnya dan jihad di jalannya, ya ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, maka bapak akan uji dengan istrinya. Bapak mencintai anaknya lebih daripada Allah, Rasulnya dan jihad di jalannya, maka bapak akan diuji oleh Allah dengan anaknya. Pernah nggak diuji dengan anaknya? Bagaimana bu caranya? Anaknya membantah kepada ibu. Ibu merasakan langit seperti terbelah dan runtuh. Anaknya membentak bapak, bapak merasakan seperti langit membelah dan runtuh. Itu ujian daripada anak. Anaknya sakit yang tidak ada obatnya disebabkan syaitan yang ada dalam dirinya. Itu disebabkan oleh syirkul mahabbah, kecintaan yang lebih kepada dunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ke dalamnya. Jadi syirik itu dibagi menjadi 4, syirkul akbar, ada syirkul doa, syirkul niyah, syirkul ta'ah, syirkul mahabbah. Kemudian ada karakter syirkul akbar ini. Karakternya dia dihukumi sebagai murtad, ya. Dia kekal dalam neraka, halal diperangi, tidak diampuni dan terhapus seluruh pahala amalnya. Bagaimana contohnya Bapak dan Ibu? Syirkul akbar ini adalah syirik yang terang-terangan, diakui dengan hati dan diucapkan dengan lisan, dan dia tahu bahwa ini adalah syirik, ya. Syirkul akbar, syirik dalam perbuatan secara terang-terangan, ya. Ini akan menjadikan manusia keluar daripada agamanya. Kemudian contohnya apa? Ya, contohnya zaman dahulu, zaman klasik, ada namanya Fir'aun. Kenal nggak dengan Fir'aun? Kenal ya, dari cerita-cerita dari Al-Quran. Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan yang ingin disembah. Kalau Bapak menyembah Fir'aun dengan sepenuh hati, sujud kepadanya dan tidak sujud kepada Allah, tidak taat kepada Allah, maka itu namanya syirkul akbar. Di masa ini ada nggak Fir'aun modern? Ada. Di Syam itu ada orang yang ngaku Tuhan dan minta disembah. Kalau tidak disembah dibunuh. Orang-orang yang mati itu mempertahankan akidahnya. Orang-orang yang hidup yang bersama dia itu telah syirik kepada dia. Itu namanya syirkul akbar. Makanya syaitan membantu dia, membantai kaum muslimin. Contoh lain adalah dukun. Dukun menyembah setan secara terang-terangan, taat kepada setan secara terang-terangan. Imbalannya adalah menyakiti manusia. Semakin banyak manusia yang disakiti, semakin dia kuat. Terang-terangan dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah setan. Dan juga para pengikutnya penyembah dukun. Contoh Pak ya, ini contoh-contoh yang besar syirkul akbar. Baik, ada juga syirik yang kecil. Nah, syiriknya halus. Ini harus dicatat juga. Yang lebih bahaya bukan syirkul akbar namun syirkul asghar. Kenapa kira-kira? Sudah jarang orang yang melakukan syirkul akbar sekarang karena adanya dakwah. Namun syirkul asghar ini bisa terjadi kepada siapa saja karena dia kecil dan halus. Contohnya, riya dalam ibadah. Niatnya manusia ibadah untuk mertuanya, ya. Kemudian bersandar kepada sebab. Bagaimana contohnya? Bapak Ibu datang kemari dengan niat ingin diruqyah sama Ustadz Nai. Ustadz Nai, tidak ada lagi harapan saya di Malaysia. Hanya ada Ustadz di Indonesia. Satu-satunya harapan saya, Ustadz tolong sembuhkan saya. Itu adalah syirkul asghar. Dia bersandar kepada sebab, padahal yang menyembuhkan adalah Allah. Di sini Ibu Bapak, dia tahu yang menyembuhkan Allah, tapi bersandar kepada sebab. Ini syirkul asghar. Kalau dia tidak sama sekali melihat Allah dan sama sekali menyerahkan dirinya kepada Ustadz 100%, maka itu syirkul akbar. Hati-hati.
Jelas perbedaannya ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini adalah syirkul asghar. Namun kalau diyakini dengan hati dan dia mengesampingkan Allah, menghilangkan Allah, maka jatuh pada syirkul akbar. Yang kedua, yang ketiga, tatayur, tahayul. Orang Bandung ini, orang Sunda ini. Kalau ada burung wik-wik, katanya manuk wik-wik, wik, pasti ada yang mati besok. Itu tahayul namanya, tatayur bahasa Arabnya itu. Dia mengatakan pasti. Ini tahayul ya. Kemudian jadi tahayul itu intinya adalah menganggap benda memiliki kekuatan ya terhadap alam semesta ini. Ya. Menganggap benda-benda ini punya kekuatan tersendiri tanpa adanya Allah Subhanahu wa taala. Tahayul ya. Jangan bepergian hari Selasa. Hari Selasa itu api. Jangan tanam hari Jumat. Hari Jumat itu air. Jangan tanam hari Minggu. Bangun rumah harus mulai dari sudut ini. Itu tahayul semua. Nanti kakak yang pertama tidak boleh menikah dengan adik yang terakhir. Harus menikah dengan yang ini. Angka 3 ini angka sial. Nah ini namanya tahayul ya. Hal-hal kecil, namun kalau dia yakini sebenar-benarnya tanpa melihat Allah, maka itu masuk dalam syirkul akbar. Selanjutnya ada ruqyah syirkiyah. Pernah mendengar ya? Inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirk. Sesungguhnya mantra-mantra, ya kan? Kemudian tamaim itu ajimat, wa tiwalah sihir itu syirik. Ini yang dimaksud. Bukan syirkul akbar, tapi syirkul asghar. Ruqyah yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Ya. Kemudian tamimah, tamaim. Tamaim ini adalah jamak dari tamimah. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah jimat. Kepada ibu semuanya, juga yang lainnya ya. Kita lihat yang nomor 5, lebih jelas, lebih dekat. Karena banyak korbannya ini tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Bandung, tidak hanya Jawa Barat, tapi di luar negeri sampai Eropa. Banyak korbannya. Desember insya Allah saya ke Kenya, Afrika. Saya akan bawa jimat dari sana. Saya akan videokan. Terbukti Bapak di Hong Kong, di Singapura, di Malaysia itu banyak jimat. Kenapa orang tidak mikir? Kita lihat, kita bahas. Ada sebabnya. Ya. Tamaim, tamimah ini poin nomor berapa tadi? Poin 5 ya. Ini macam-macam syirkul asghar. Jadi jangan langsung bilang, kamu itu syirik itu pakai jimat. Tidak begitu ya. Kita luruskan. Pertama Bapak dan Ibu semuanya, ada jimat yang dibolehkan dan ada yang tidak. Nah, ini yang bawa jimat masih longgar. Ya kan? Kita analisa. Yang boleh ini dalilnya dari mana? Ya, itu bersandar kepada pendapat Imam As-Sayuti. Beliau seorang ulama besar yang karya-karyanya tidak diragukan, Bapak Ibu semuanya. Dan Imam As-Sayuti ini bersandar pada sahabat. Ini dia bersandar pada sahabat. Ada sahabat yang menulis ayat kursi atau doa, dia tulis dalam kertas, kemudian dia gantungkan di anaknya. Nah, ini sahabat Nabi. Ingat, sunnah itu ada 2 ya, sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Namun Nabi sudah melarang jimat. Mana yang kita ambil? Sunnah Nabi apa sahabat? Sunnah Nabi. Inna ruqa wa tamaim wa tiwalah. Sesungguhnya ruqa, mantra-mantra, tamaim atau sesuatu yang diikatkan, dikalungkan, itu adalah syirik kata Rasulullah, bukan haram namun syirik. Rasulullah suatu saat pernah Bapak melihat seorang pemuda dengan gelang tembaga. Kemudian Rasulullah bertanya, apa itu? Kata pemuda ini adalah kekebalan dari penyakit. Maka kata Rasulullah, putuskan. Lihat. Jadi kalau Bapak melihat orang pakai jimat, itu sunnah menyuruh dia untuk memutuskan. Putuskan. Karena demi Allah, kalau kamu mati dalam keadaan ini, kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Allah ancam, Rasul ancam dengan ancaman neraka, artinya dosa besar. Catatan, kalau kamu mati dengan kondisi ini. Bapak kalau mati dalam tubuhnya ada susuk, kalau mati dalam tubuhnya pakai jimat, ada jimat di rumahnya, maka lihat di hari akhir nanti. Ya, ini ancaman Nabi yang sangat kuat. Nah, sekarang jimat mana yang diperbolehkan? Yaitu jimat yang ditulis dengan Al-Quran murni. Sehingga Bapak melihat ada orang menulis Al-Quran di piring, disiram dengan air, diminumkan. Ada orang yang menulis di kertas lalu dimakan. Ada orang yang menulis ayat kursi lalu diapain nih? Ditempel di pintu.
berharap setan membaca ayat kursi tersebut. Kira-kira setan baca nggak ya? Saya rasa tidak baca. Kecuali kalau setan yang baca pasti lari. Karena Al-Quran ini bukan dipajang namun dibaca. Saya pegang Al-Quran gini, setan takut nggak kira-kira? Tidak, paling dia khawatir kalau dibuka. Kalau sudah dipajang begini, maka setan tepuk tangan. Tidak akan dibaca karena dia berpikir ini melindungi. Paham ya ini? Harus paham orang Bandung nih. Harus jelas mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar. Meskipun ada banyak pendapat. Baik Bapak dan Ibu, kalau ini kira-kira ini jimat yang boleh atau tidak? Saya ingin pendapatnya ya. Kenapa tidak boleh? Ada gambar-gambar binatang. Katanya muslim, katanya muslimah. Kok saya punya bintang, Virgo, Pisces? Ajaran dari mana? Hati-hati, itu akidah loh ya. Itu akidah Bapak Ibu semuanya, akidah. Bahaya, itu bukan hal-hal yang subhat yang kecil-kecil, bukan, itu akidah. Ini tidak boleh. Jimat seperti ini boleh tidak? Bapak bisa baca enggak? Itulah. Kalau Bapak bisa baca dan itu utuh Al-Quran, maka boleh. Tujuannya mengambil berkah, tidak lebih ya, mengambil berkah, bukan sebagai satpam, security otomatis pasangin ayat kursi setiap sudut rumah ya. Karena ayat kursi yang benar itu dibacakan sesuai dengan Sahih Muslim ya. Bukhari dan Muslim, ayat kursi yang melindungi itu dibacakan dan akan expired dalam berapa jam, Pak? 12 jam. Ayat kursi yang dibacakan di sore hari akan melindungi sampai subuh. Itu akan expired di situ, sambung subuh dengan doa lain. Bismillahirrahmanirrahim atau dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhirnya. Itu akan menyambung sampai sore. Atau subuh baca lagi ayat kursi. Jadi ayat kursi minimal dibaca pagi dan sore. Selengkapnya dalam zikir pagi dan sore. Kalau ayat kursinya dipasang Pak sekali dan berharap dia melindungi sepanjang waktu, bisa nggak kira-kira? Ngeri kan? Ibu yang sudah diruqyah, ruqyahnya baca Al-Quran sampai nangis-nangis, setannya malah ketawa. Apalagi ditempel begitu, apalagi diminumkan begitu, seberapa kuat. Namun tetap bermanfaat sekali lagi dan bersandar pada Imam tadi As-Sayuti ya. Kita pun menghargainya. Namun ingat, yang lebih hebat, yang lebih dahsyat adalah dibacakan, karena Al-Quran bukan buku, bukan tulisan, namun suara, wahyu, bacaan. Contoh, ini jimat-jimat yang tidak boleh. Lihat ya kalau ada di rumahnya, ini dia jangan-jangan rumah setan. Ustaz, ini Asmaul Husna Ustaz. Dia lihat di bawahnya, jangan-jangan itu nama jin. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Dan lihat ini gambar apa? Maung sancang, ya tadi ya. Harimau apa tadi? Seperti itu ya. Itulah yang akan muncul. Makanya ibu pun melihat harimau di rumah lah. Mau apa Pak? Mau Bandung, beda lagi. Ya baik. Ini ya. Ini sekali lagi simbol-simbol setan. Ini adalah beberapa jimat yang saya razia di Hong Kong. Hong Kong Bu, Cina. Itu salah satu negara maju di Cina, pakai jimat. Catatan, seluruh jimat ini kecuali yang ini adalah produk Indonesia, negara tercinta. Karena yang saya terapi adalah TKW dari Indonesia. Jadi sebelum pergi ke Hong Kong mereka dibekali, dimandikan, ada nggak Pak? Diisi penjagaan. Itu yang dimaksud adalah penjagaan dari setan. Ya, perlindungan dari setan. Ini bukan hal kecil, bisa jadi ini masuk ke dalam syirkul asghar. Bisa jadi syirkul akbar. Saya menemukan satu wanita di Hong Kong yang diterapi karena banyak jerawatnya. Dia tujuannya adalah menghilangkan jerawat. Ketahuanlah bahwa dahulu pasang susuk di wajahnya 8. Tujuannya agar apa deh? Agar menarik. Begitu bahasanya Ibu. Menarik siapa ya? Menarik laki-laki atau perempuan? Laki-laki perempuan. Oh iya. Gimana kalau semua laki-laki tertarik kepada kamu? Apa yang kamu lakukan? Melayani semuanya. Dan beliau 2 tahun jadi pelacur di sana. Padahal tujuannya bukan jadi pelacur. Ini
jimat ini mendorong manusia pada kemaksiatan. Begitu Pak Ustaz. Jadi bukan serta-merta jimat sirik ini penjelasannya. Saya berikan yang fair, yang berimbang ya, antara yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan. Yang membolehkan barangkali bukan jimat demikian, betul nggak? Di Singapura Bapak dan Ibu semuanya, saya razia jimat juga. Ketika dibuka jimatnya ada uang bermata uang 100 rupiah. Singapura pakai dolar atau rupiah? Kenapa ada uang 100 rupiah di dalam jimat? Coba berpikir. Diekspor dari Indonesia. Ketika saya tanya, Bapak beli di mana? Cirebon. Biasa. Online Pak. Pembeliannya online. Luar biasa ya. Jadi marketplace juga yang luar biasa ya. Baik, semuanya. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Ya. Kalau ada, jangan malu-malu, dikumpulkan, kita akan hancurkan. Karena itu adalah penyakitnya. Di mana terakhir itu saya ingat? Terakhir itu Jambi betul. Jambi ya, sedang asap. Saya masuk dari Palembang dan masih perjalanan 8 jam ke sana. Masuk ke sana, masya Allah seperti ini, ramai sekali. Meskipun mereka sedang menikmati asap juga ya, tapi mereka semangat. Nah, di situ ada anak-anak SMK Aliyah. Mohon maaf, karena saya di rumah tahfidz itu. Di situ ada, setelah ruqyah selesai jam 5:30 masih ada satu akhwat remaja. Remaja ini labil Pak, jadi masih mudah dikuasai. Setelah setengah jam saya terapi khusus, akhirnya sadar ternyata di bajunya ditemukan jimat. Begitu. Makanya di sini nanti sebelum ruqyah saya mohon dengan hormat jimatnya untuk dikumpulkan, hancurkan. Yang di rumah niatkan untuk dihancurkan. Kalau tidak, itu adalah rumah-rumah setan. Dan tidak ada manusia yang bisa menolong Anda. Allah pun tidak mau. Karena Allah sudah menyerahkan diri dan jiwa Anda kepada ajimat tadi. Ingat ini poin berapa? Poin nomor 5 dari Syirkul Asghar. Bayangkan pembahasan mengenai tauhid ini banyak sekali Bapak dan Ibu semuanya. Dalam pelatihan yang full 4 hari, saya serahkan pembahasan ini pada Ustadz Ahlu Tauhid yang mengerti tentang ini. Setidak-tidaknya syirik dibagi 2, Syirkul Akbar dan Syirkul Asghar. Dan Syirkul Asghar ini justru lebih bahaya, kita harus hati-hati dengannya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu semuanya, manifestasi atau perwujudan dari semua tadi maka akan memunculkan kecintaan manusia kepada dunia yang berlebihan. Ya. Maka terjadilah sihir ad-dunya. Jadi sihir itu dibagi menjadi 2, ihwah. Sihir dari syaitan dan sihir dari dunia. Yang lebih berat adalah sihir dari dunia, karena sihir dari syaitan justru mendekatkan manusia kepada Allah. Kenapa mendekatkan manusia kepada Allah? Karena manusia akan dipaksa untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Kenapa demikian? Tidak ada obatnya di dunia. Obatnya hanya ada di sana. Maka manusia akan berkumpul, mendekat ke sana. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang kena sihir dunia, yang pertama dia tidak sadar dirinya kena sihir. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, semakin manusia kaya raya, semakin dia sombong, semakin Allah jauh kepadanya. Ya, jadi sihir yang berat adalah sihir ad-dunya, sihir dari dunia. Dan ini tidak ada obatnya. Obatnya kata Rasulullah, tanah yang masuk ke mulut. Kapan? Saat kematian. Barulah manusia akan puas. Kemudian lupa jalan kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan dari penyucian jiwa ini kira-kira apa? Mengembalikan kolbu manusia kepada fitrah. Kenapa harus dikembalikan kepada fitrah? Karena dalam fitrah ada kekuatan. Ya, dalam fitrah manusia ada kekuatan. Kapan manusia itu fitrah? Kapan? Saat Allah tiupkan ke dalam, sesaat sebelum Allah tiupkan ke dalam janin. Alastu birabbikum. Apakah kamu beriman kepadaku? Qalbu mengatakan iya, tanpa penolakan. Itu manusia yang fitrah, yang beriman kepada Allah, yang dengan kekuatan iman ini ya akan menyalakan cahaya yang menguatkan kolbunya, dan cahaya kolbunya ini menguatkan jasadnya untuk taat kepada Allah. Sekali lagi,
dalam kolbu yang fitrah itu menyala cahaya iman. Iman ini akan menguatkan kolbunya, dan kolbu yang kuat, jiwa yang kuat akan menggerakkan jasad manusia untuk taat kepada Allah. Harta yang berkah itu ketika kita makan, meskipun 1-2 sendok, dia masuk ke dalam lambung, diolah oleh lambung, disebarkan oleh darah ke seluruh tubuh, menjadi energi untuk taat kepada Allah. Kalau habis makan lalu tidur dan tidak sholat, maka itu energi rezeki yang tidak berkah. Nah, Bapak Ibu semuanya, fitrah manusia itu kuat. Ya, fitrah manusia itu kuat, dan tazkiyatun nufus ini mengembalikan manusia ke dalam fitrahnya. Mohon bersabar dengan penjelasan ini. Ini akan mengerucut pada satu kesimpulan. Kalau Anda ngantuk, inilah yang lewat. Ya. Bapak dan Ibu semua. Baik. Pertama, manusia yang fitrah itu dia ada keinginan untuk dekat kepada Allah. Ya, ketika diseru untuk taat itu mudah. Ketika ditunjukkan ayat-ayat itu langsung, tidak memberikan 1000 alasan. Karena agama tidak dibangun dengan perasaan, namun dibangun oleh hukum-hukum yang sudah ditentukan. Itu qalbu yang fitrah, ya. Baik, kemudian ada keinginan untuk mempertahankan diri, menyiapkan jasadnya untuk persiapan akhirat, bekerja dengan giat untuk bersedekah, untuk mempertahankan kehidupan akhiratnya, ya, mempertahankan dirinya sebagai persiapan, ya, untuk pulang, karena manusia akan pulang. Baik, selanjutnya ada keinginan untuk meninggalkan jejak, bekas, punya istri yang solehah, punya anak yang soleh, yang nanti akan beribadah kepada Allah setelah kematian dia, akan berlanjutnya risalah kenabian. Masya Allah, Bapak Ibu semuanya, ya. Makanya syaitan menghalang manusia untuk menikah, ya. 17 tahun, 18 tahun, 21 tahun, nanti nunggu skripsi katanya. Kemudian 23 sudah lulus, nanti nunggu kerja. 25, 26, 27, berlalu 30, 34, ya. Syaitan akan melalaikan dia dari ini. Padahal semakin muda semakin sukses menikah itu. Ya, ini adalah gangguan syaitan. Kalau qalbu manusia sehat, maka perhatikan, pertama ada keinginan untuk dekat dengan Allah, ada keinginan untuk mempertahankan diri, dan ada keinginan untuk melestarikan jenisnya. Kalau qalbu manusia sakit, maka posisi ini terbalik. Dia malas, sholat dengan malas, berdiri dengan lesu, kaku, tidak ada semangat, hanya menggugurkan kewajiban saja. Kemudian tidak ada keinginan mempertahankan diri. Biarkan saja aku sakit, ini sudah takdirku, biarin saja begini. Tidak ada keinginan untuk mengubah keadaan. Kemudian naluri melestarikan jenis, ya, terhalang ketika ingin mendapatkan pasangan dan lain-lain. Ada qalbu yang mati, bagaimana kira-kira? Kalau ibu yang mati itu terjadi sebaliknya. Dia tidak suka sholat, tidak suka melakukan sunnah, bahkan membenci orang-orang yang mencintai sunnah. Hati telah mati, ya, hati telah mati. Orang kafir menuduh orang Islam teroris, dan dia ikut-ikutan mengaminkan, mengiyahkan, bahkan ikut-ikut mencela. Auzubillah, ya, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Ini fitrah. Baik, ada satu hal lagi. Ketika qalbu nanti sudah fitrah, maka ada satu kata di hatinya, pulang. Ada keinginan untuk pulang, ya. Ada keinginan untuk pulang. Kita mau pulang gak ini semua? Mau. Pulang kemana? Ke akhirat. Bapak Ibu mau pulang? Kita akan pulang. Semua akan pulang kan? Ada yang mau 200 tahun di dunia? Semua akan pulang, dan pasti akan pulang. Siap, tidak siap, suka, tidak suka, bahkan percaya atau tidak percaya. Karena kita adalah bukan makhluk asli dunia. Kita makhluk asing yang dahulu datang dari surga, akan kembali ke surga. Jiwa yang selamat akan kembali ke sana.
Namun yang sengsara, yang menyimpang, yang tidak taat akan terjerumus ke dalam. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, ketika hati kita sudah bersih nanti, maka akan ada keinginan untuk pulang. Kalau keinginan untuk pulang sudah besar, tekadnya sudah kuat, maka dia akan mencari jalan pulang. Jalan pulang itu ada pada apa kira-kira? Pada syariat yang sudah ditentukan, pada tuntunan yang sudah ditentukan, ya, baik akidahnya, syariatnya, juga tambahannya. Bapak Ibu semuanya, saya tahu Ustaz jalan pulang dan saya mau pulang, tapi saya kurang semangat ya untuk pulang. Nah, ini kenapa kan? Why? Ada hal apa? Jangan-jangan kita terpalingkan pada kebutuhan jasad. Sibuk mengurusi dunia, lupa akhirat. Sementara dalam tubuh manusia ini ada dua hal. Tadi apa? Jiwa dan jasad. Kalau jasad diberi makanan dan jiwa tidak diberi makanan, maka apa yang terjadi? Tidak tahu jawabannya. Baik, Bapak, orang yang paling kuat tubuhnya di sini siapa coba? Yang paling kuat laki-laki di sini. Bapak stop makanannya 3 hari sama ibu. Bagaimana tubuh dia? Lemas. Jiwa yang tidak dikasih makan maka dia akan lemah, mengikuti berbagai seruan, tidak kokoh dalam satu pendirian, akan mudah dibisiki setan. Dalam Al-Quran ada 90 ayat yang menyatakan jaminan tentang rezeki manusia, dan ada 1 ayat yang mengatakan bahwa setan akan mengganggu manusia dengan sedikit ketakutan dari kelaparan. Maka jiwa yang lemah akan beriman pada 1 ayat ini dan mengesampingkan 90 ayat lainnya, sehingga manusia sibuk dalam pekerjaan, sehingga manusia nantilah nikahnya setelah kerja. Timbullah penyakit-penyakit menahun. Contohnya jomblo menahun. Kenapa tidak beriman dia pada rezeki? Dia mengira bahwa menikah itu mengurangi rezeki, padahal menghasilkan 2 selang rezeki yang besar. Kalau anaknya lahir 3 selang rezeki yang besar. Demikian dan terus demikian. Menyatunya 2 keluarga besar, menyatunya 2 doa, 2 berkah. Masya Allah. Sementara setan membisikinya, nanti dulu nikahnya setelah pensiun. Usia berapa ya setelah pensiun? Ngeri sekali Bapak Ibu semuanya ya. Ada yang tidak menikah sampai usia 57, 47. Hati-hati. Ya, fitrah. Ketika manusia fitrah, maka dia ingin kembali. Ingat, ingin kembali pulang. Kemana pulang? Ke sebuah tempat di mana Adam alaihissalam dulu dilahirkan. Bapak ketika lebaran, ada perasaan ingin pulang kan? Kemana coba? Ingin pulang ke kampung halaman. Dahulu saya dibesarkan, Naliwet, Murep, mancing, Koko Jaya, ya. Ingin naik kelapa lagi, betul nggak Pak Ustadz ya? Kemudian makan bala kecerakan, ya kan? Makan sambal sama orang tua. Meskipun mudik jauh, betul nggak? Karena tahu nanti di akhir Ramadan akan pulang, maka apa yang Bapak lakukan setiap Ramadan? Siap-siap sebelum pulang. Betul nggak? Cek tiket kereta api berapa ke sana, cek tiket pesawat, lalu siap-siap untuk bersemangat kan, untuk cari bahan-bahan yang mau dibawa pulang. Sementara saat ini Allah sudah tunjukkan, nih jalan pulang kamu, nih amal-amal yang harus kamu lakukan. Lalu tidak semangat, kira-kira kenapa? Tidak mau pulang, tersesat di dunia. Setan menyesatkannya sehingga dia sibuk dengan penyakit-penyakit di jasadnya. Dia sibuk mengobati penyakit di jasadnya, lupa mengobati penyakit di kolbunya. Masya Allah. Kenapa Darut Tauhid ini ramai? Kenapa Darut Tauhid ini salah satu tempat yang ramai di Bandung? Karena berbicara masalah kolbu Bapak dan Ibu semuanya. Ya, di mana-mana setiap ulama pasti membahas tentang satu bahasan yang namanya Tazkiyatun Nafs. Bukunya pasti lihat bukunya macam-macam. Ulama sufi sekalipun, ya, membahas buku tentang Tazkiyatun Nafs. Nah, jalan menuju pulang ini adalah syariat Islam. Tidak mau tidak. Ya. Karena ada orang yang memilih jalan sendiri, begitu loh. Memilih jalan sendiri untuk pulang. Dia mengira bahwa syariat ini tidak relevan. Ya, baik. Karena mengantuk, saya akan lanjutkan ke sesi selanjutnya. Sekarang adalah metodenya. Ibu bertanya kan? Kalau tadi apa? Jenis-jenis kotoran jiwa. Sekarang metodenya. Coba sebutkan jenis-jenis kotoran jiwa. Yang pertama, lupa. Yang kedua, lupa juga.
Yang ketiga, lupa lagi. Ya Allah ya Karim. Yang pertama adalah syubhat, hasilnya syahwat. Hasil syubhat dan syahwat adalah syirik, hasad, mencintai amalan bid'ah, kemudian dosa-dosa besar dan cinta dunia. Ya, intinya cinta dunia. Sekarang metodenya, metode penyucian